Halo anak-anak, bertemu lagi pada pelajaran informatika kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang dampak sosial teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya teknologi ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Nah, teknologi informasi ini memberikan dampak sosial terhadap kehidupan manusia berupa dampak positif dan dampak negatif. Kali ini kita akan belajar tentang dampak dari teknologi informasi dalam kehidupan sosial manusia berupa dampak positif dan dampak negatif. Simak video berikut ini ya. Positif teknologi informasi terhadap kehidupan sosial manusia yang pertama adalah meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Nah, kita lihat 25 tahun ke belakang, mungkin kalian belum lahir. Nah, komunikasi yang digunakan berbeda dengan saat ini ya. Komunikasi yang paling canggih saat itu hanyalah telepon rumah, surat menyurat. Nah, sungguh sangat terbatas interaksi komunikasi pada saat itu. Namun sekarang kita dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga. Kemudian untuk dampak positif yang kedua adalah perubahan cara hidup. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan teknologi ini membuat perubahan dalam cara manusia hidup. Di antaranya adalah nih yang sekarang ini sedang kita alami ya, bekerja dari rumah. Nah, dengan teknologi informasi memungkinkan banyak organisasi atau perusahaan memberikan keleluasaan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah, jadi secara online. Kemudian yang kedua adalah belanja online. Teknologi informasi ini juga menyebabkan banyak toko-toko online yang tersedia di internet. Jadi ini merupakan peluang juga bagi para pengusaha. Kemudian yang selanjutnya ketiga adalah perubahan jenis pekerjaan. Nah, pada akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan baru yang berhubungan dengan teknologi informasi. Contohnya, yang pertama adalah blogger. Apa itu blogger? Nah, blogger ini adalah orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet dalam bentuk tulisan. Jadi dia menciptakan sebuah konten ya. Tentunya konten yang positif. Kemudian yang kedua adalah, nih pasti kalian semua sudah tahu, YouTuber. Nah, YouTuber ini adalah sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video dan menempatkannya di situs YouTube. Nah, jika kalian mempunyai hobi, nah kalian bisa menjadi YouTuber. Tentunya kalian juga harus memberikan konten-konten yang menarik dan positif. Ini juga memberikan hasil yang cukup lumayan. Kemudian selanjutnya adalah animator. Animator adalah orang yang bekerja membuat animasi atau gambar bergerak yang dibuat menggunakan aplikasi tertentu. Ini adalah contoh dari pekerjaan yang saat ini menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya adalah dampak positif. Yang ketiga adalah perubahan cara kerja. Salah satu contoh dampak teknologi informatika yang mengubah bagaimana cara kerja manusia adalah proses pembedaan jarak jauh ya. Nah, teknologi internet ini dapat menghubungkan berbagai mesin dengan sebuah komputer. Nah, yang membuat proses pengiriman data dan perintah melalui internet menjadi lebih cepat dan tanpa delay. Teknologi informasi selain memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial manusia, juga memberikan dampak negatif. Di antaranya adalah yang pertama, penyebaran hoax. Hoax ini didefinisikan sebagai rencana menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Hoax ini sering diproduksi dan disebarkan dengan berbagai alasan, baik alasan politik, ekonomi, popularitas, maupun hanya sekedar iseng belaka. Nah, ini tidak boleh kalian ikutin ya. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian banyak sekali dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian ini dapat ditujukan kepada individu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku agama ras tertentu. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah berbagai konten negatif. Banyak sekali bentuk konten negatif yang sering disebarkan melalui media sosial atau aplikasi internet lainnya seperti pornografi anak, perjudian, penghinaan atau fitnah, pencemaran nama baik, pemerasan, hingga konten berbau terorisme dan radikalisme. Kemudian untuk dampak negatif lainnya berupa cyberbullying. Kalau dari bahasanya dibully ya. Meskipun tidak berhubungan secara langsung atau secara fisik, cyberbullying ini juga sering kali dapat memberikan dampak yang merusak kepada korban, yang terutama yang masih di bawah umur atau remaja. Korban biasanya sering menderita kegugupan, malu, stres, bahkan sampai depresi ya. Kemudian berikutnya adalah
dampak negatif menurunnya kualitas interaksi sosial. Nah, ini yang sering sekali ada di sekitar kita. Contohnya adalah ketika kita berkumpul dengan teman, keluarga, atau saudara, seringkali kita asik sendiri dengan gadget kita. Sehingga itu melupakan interaksi sosial kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang seharusnya kita bisa bercakap-cakap, bertukar pikiran, bercanda, dan bertukar ide terhadap orang di sekitar kita, tetapi kita asik dengan gadget kita sendiri. Dampak negatif lainnya berupa kecanduan. Nih, kecanduan teknologi ini dapat terjadi karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan komputer atau gadget. Tentu ini tidak baik ya. Selain menimbulkan kecanduan, ini juga akan menimbulkan menurunnya kesehatan. Kenapa? Terutama kesehatan mata kita. Kalau kita terlalu lama di depan gadget, pastinya kesehatan mata kita juga akan terganggu. Selain kesehatan mata, mungkin kalian jadi lupa makan atau lupa tidur, sehingga makan dan tidur tidak teratur ya. Oke, itu tadi adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi terhadap kehidupan sosial manusia.